Oke, ketemu lagi bersama saya di part keempat dari 6 part keseluruhan pertemuan ke-6 mata kuliah komputer mengenai internet security ya. Nah, part kali ini kita akan bahas mengenai child online safety ya. Bagaimana kita mengamankan anak-anak saat menggunakan internet ya. Apa sih resikonya? Kita harus mengenali dulu risiko ini ya, anak-anak dalam menggunakan internet. Nah, yang pertama adalah misdirected search ya. Jadi pengertian-pengertiannya seperti apa akan ada di slide berikutnya. Kemudian kedua adalah still search and misleading URL, terus online sexual harassment seperti child pornography, grooming dan cyberbullying. Oke, kita lanjut saja. Nah, apa sih misdirected search-nya? Bagaimana cara si penyerang untuk melakukan misdirect? Itu konsepnya ataupun skemanya adalah seperti ini. Parents may take all the precaution to protect the child online, but all that could be negated when the child is unconsciously led to visit harmful site. Jadi dikatakan sini, setiap orang tua pasti akan mengamankan si anak ya, akan memberikan proteksi di setiap HP, di setiap laptop yang digunakan oleh si anak. Ya. Namun dikatakan di sini, but all that could be negated. Nah, itu akan tidak ada artinya ya, jika si anak itu telah memiliki keinginan unconsciously led ya, keinginan untuk masuk ke yang ini ya, set-set yang jahat ya. Jadi memang sudah ada niatan dari si anak. Nah, jadi kalau si anak sudah punya niatan, segala perlindungan apapun yang dipasang oleh orang tuanya akan dicari tahu bagaimana cara untuk menembusnya itu ya. Jadi ini namanya di mental si anak ya. Kemudian yang kedua, search engine use term known as meta variable to index a website ya. Jadi segala mesin pencari itu menggunakan ini istilahnya meta variable to index a website ya. Jadi setiap website itu ada meta variable-nya di mesin pencari. Kemudian when a user search for a website, the search engine display the result using the meta variable. Nah, setiap kali ada si pengguna yang ingin mencari website, nah si mesin pencari itu akan memberikan saran-saran ya terkait dengan meta variable-nya. Contoh, a sport website may be indexed by the meta terms soccer, football, scores, dan lain-lainnya. Jadi kalau kita mencari kata kunci sport ataupun website yang sport, itu kata kuncinya pasti ada soccer, football, ataupun score dan lain-lain ya. Nah, porn site promoter, adminnya si website porno, itu akan menambahkan kata-kata kunci yang terkait meta variable yang tadi ya, untuk redirect, untuk mengalihkan the web traffic toward their site ya. Jadi untuk mengalihkan segala request dari si pengguna ke websitenya dia ya. Jadi kalau ada orang yang cari websitenya sport ini, kemudian kelanjutannya adalah porn sites may use the word sport, school, movies to lure children to their website ya. Jadi dia akan menggunakan kata-kata kunci yang populer yang digunakan oleh si anak ya, seperti sport, school, movie ya, dan lain-lainnya untuk menarik ataupun menggoda si anak-anak ke website mereka. Unless a filtering software is used, kecuali kalau kita menggunakan software filter, the search engine cannot distinguish between the search request of an adult and a child ya. Jadi kalau kita tidak pakai software filter, si mesin pencari tidak akan tahu yang akses PC saat itu adalah orang dewasa atau anak kecilnya. Jadi kalau si orang dewasa
pasti logikanya dia tahu ya situs-situsnya seperti apa. Tapi kalau anak kecil, dia mencari pencarian di Google, dia akan mencari kata kuncinya. Nah, kalau dia ketikkan kata kunci sport, nah itu bisa saja metadata sport yang di website porno yang akan muncul. Nah, jadi apa ya, si anak itu akan membaca ataupun melihat meta sportnya itu, terus dia tidak tahu bahwa itu adalah link ke situs porno, dia akan klik dan masuk ke situs porno. Kemudian still site and misleading URL ya. Pornography website thrive on increase web traffic ya. Website pornografi itu berdampak ke peningkatan traffic dari website. Kemudian pornographic sites use common tab typo error to lure visitor to their website. Jadi si websitenya pornografi itu biasanya memang menggunakan kesalahan-kesalahan dalam pengetikan, salah-salah ketik gitu ya, untuk menggoda pengguna ke websitenya mereka. Porn site promoter, adminnya si situs porno, akan membeli domain-domain yang berakhiran .com ya. Nah, contohnya kayak gini. Children may end up at a pornographic website. Nah, jadi si anak akan masuk ke situsnya porno kalau dia salah ngetikkan URL ataupun domain dari satu buah situs. Misalnya gini, dia ngetikkan ini www.whitehouse.com, padahal yang aslinya, yang benarnya adalah www.whitehouse.gov. Nah, dia ingin mencari atau mau masuk ke situs White House-nya, tapi karena dia salah mengisi ini akhiran domainnya, dia akan masuk ke situs whitehouse.com yang isinya adalah situs konten porno. Kemudian cara pornografi. Kita lihat di sini ada bahwa ada aturan federalnya untuk pengaturan pornografi anak ini. Ya, ini sih teori aja terkait ke pornografi anak ya. Terus grooming ini sudah diartikan ke bahasa Indonesia ya, tapi kalau pengertiannya kurang lebih seperti ini: is an act of befriending and establishing emotional connection with children ya. Terus bagaimana cara ataupun contoh penerapan grooming? Child grooming is used for lessening the child's inhibition and preparing them to child abuse. Jadi dia akan membuat ataupun menjadikan si anak itu menjadi anak-anak yang berkeinginan untuk merusak. The offenders target children through attention, affection, kindness, and sympathy, and offer gift and or money. Ya. Jadi si penyerang itu akan menawarkan anak-anaknya menggunakan perhatian, dampak, kebaikan, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi secara kesimpulannya, grooming ini adalah bagaimana si penyerang itu ingin merusak mental dari si anak itu ya, dengan iming-iming seperti ini. Kemudian cyberbullying terjadi ketika ada anak remaja ataupun pra-remaja is threatened, harassed, and or embarrassed. Ya. Pokoknya ada dampaknya menggunakan internet ataupun mobile phone ya. Ini ada teorinya. Kemudian tanda-tanda dari cyberbullying, kemudian orang upset, ya, kecewa setelah menggunakan komputer ya, sedih, down ataupun lesu, ya, upset. Kemudian dia refuse to step out, jadi dia menolak untuk keluar, mau dia sekolah, mau ketemu teman, keluar itu dia nolak. Kemudian draws away from friends and family, jadi dia menjauh ke keluarga ataupun teman-temannya. Nah, peran dari internet di chat pornografi. Internet itu provide easy access to huge quality of pornographic material. Jadi di internet itu
menyediakan banyak segala macam materi mengenai ini pornographic. It ensures complete anonymity and privacy. Jadi dia menjamin anonymity sama privacy ketika kita menggunakan internet itu. Kemudian various web service such as email, newsgroup, and chat room facilitate the sharing of pornographic material. Jadi ada beberapa layanan di webnya seperti email, newsgroup, sama chat yang memfasilitasi untuk melakukan pembagian atau sharing materi-materi pornografi. Fitur-fitur chatting, fitur-fitur membagikan itu bisa disalahgunakan oleh orang-orang. Kemudian it provides a cost-effective medium for the transfer of pornographic material. Itu adalah media yang murah, ya. Tinggal sekali klik, tinggal satu kali upload bisa di-share ke banyak pengguna. Ya. Kalau kita jualan itu sangat murah gitu kan. Nah, apalagi jualan kayak gini. It enables people with an internet connection to access pornographic material at any time and anywhere. Dimanapun, kapanpun, selama kita punya internet, kita bisa akses itu. It supports transfer of pornographic material in various format that can be stored on different digital storage device. Jadi media pornografi itu ada banyak macamnya. Ada gambar, ada video, ada suara, ada seterusnya, banyak macam. Nah, itu bisa di-share ataupun bisa dirubah formatnya dan di-share kembali ke pengguna-pengguna yang membutuhkan. Nah, itu adalah bagaimana si internet itu, peran internet itu dalam perkembangan pornografi anak. Nah, terus dampaknya. Ini. Child victims suffer from depression. Nah, ini. Depresi, marah, menyerah, dan masalah-masalah psikologi yang lainnya. Kemudian pengalaman mentalnya menjadi lemah, ya, seperti ini. God and feeling responsible for the abuse and betrayal. Jadi ada mental yang sudah rusak, mental yang sudah pembangkang dan pengkhianat seperti itu. A sense of powerlessness and worthlessness. Jadi ada rasa-rasa tanpa ada tenaga, lemah, tak berdaya, begitu. Itu adalah dampak-dampak dari pornografi kepada anak. Resiko melibatkan di social networking website-nya. People on the social network website can view the profile, photos, and videos of other people on the website-nya. Jadi dia bisa lihat, akses profil foto sama videonya kita, ya. Kemudian the child may provide too much information on a social networking website, ya. Jadi dia terlalu banyak menampilkan informasi terkait pribadinya dia di website yang tertentu. Kemudian online predator may get information such as email. Nah, jadi penyerang itu akan mendapatkan informasinya dari informasi yang dibagikan tadi, ya. Kemudian may use the information for cyberbullying. Nah, data-data itu akan digunakan untuk melakukan cyberbullying, melakukan pencurian identitas, dan eksploitasi lebih lanjut, ya. Ini kita lanjut saja. Nah, chatroom, ya, dampak dari penggunaan chatroom. Online predator may use chatroom to build contact with children and then lead them into cyber prostitution. Jadi akan ada penyerang yang menggunakan fitur chat itu untuk merayu, ya, mengajak anak-anak supaya bisa masuk ke prostitusi. They may also use chatroom to send link to the website with inappropriate content such as pornography. Nah, jadi dia juga akan mengirimkan link yang tak senonoh. They may also send malicious link to children, which may result in the computer getting infected. Nah, selain link aneh, dia juga akan kirim link untuk malware.
Kemudian, may use social engineering technique to get personal information. Nah, jadi dia akan menggunakan teknik dari social engineering, pendekatan sosial, terus untuk mengorek informasi dari si pengguna anak-anaknya itu. Nah, finding if children are at risk online. Bagaimana kita mendeteksi ataupun menemukan ya anak-anak yang berisiko begini. Pertama adalah spend more time. Jadi menghabiskan waktu banyak di depan komputer. Kemudian pornographic material is present on the child computer. Sudah ada materi-materi pornografinya di komputernya dia. Kemudian receive phone calls and or gift from unknown. Menerima telepon atau hadiah dari orang tak dikenal. Turn off the monitor or quickly change the screen. Nah, jadi ada tanda-tanda kaget dan secara mendadak, secara tiba-tiba, secara cepat. Nah, dia akan mengalihkan monitornya ketika kita meninjaunya dia. The child looks depressed and does not show any interest in talking with family. Jadi dia sudah ada ketertarikan untuk komunikasi ke teman sama orang tuanya. Bagaimana kita memperhatikannya? Kita harus memastikan, kita harus menjamin bahwa si anak tahu bahwa ada bahaya mengenai penggunaan komputer, yakni adalah orang-orang yang berminat untuk mencari seks. Ya. Terus kita harus memantau apa yang dilakukan oleh si anak. Terus dan seterusnya sampai ke bawah sini. Nah, bagaimana kita bisa melaporkan adanya kriminal? Ya, di sini ada beberapa internet yang bisa kita lakukan untuk laporan. Tapi saya belum browsing lagi apakah ini masih aktif atau tidak ya. Nah, terus ada beberapa software yang bisa kita pakai untuk melakukan pengawalan kepada anak. Yang pertama adalah web blocking, program blocking, dan seterusnya. Merek yang pertama adalah Kidzooey. Ya. Nah, terus kalau anaknya kita sudah terkena ya, nah terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ignore any kontak. Jadi kita harus menolak, mengindahkan, jangan dipedulikan segala kontak dari predatornya itu. Ya. Terus yang kedua adalah encourage the child not to log into the website where bullying occurred. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa si anak tidak lagi login ke websitenya. Terus block the offender's email. Jadi kita harus memblok email dari si penyerang itu ataupun namanya dia. Jadi tujuannya adalah supaya mereka tak bisa melakukan kontak ke anak kita lagi. Yang keempat, kita harus mengubah informasi yang ada di online-nya kita. Terus yang terakhir adalah kita bisa melakukan pelaporan ke ISP yang ada di Indonesia. Oke, demikian untuk part yang keempat ini. Ya. Untuk part yang ketiga ini. Kita ketemu lagi di part yang berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol like, kemudian share, terus bisa juga kalian bunyikan tombol notifikasi supaya kalian bisa terus update video-video yang saya perbarui di channel ini. Oke. Demikian, selamat sore dan terima kasih. Salam Budi Luhur.